بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، اتقوا الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اتقوا الله. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua, bertakwalah kepada Allah, terutama di zaman-zaman yang sulit sekarang. Jalan yang bisa membuat seseorang keluar dari setiap permasalahan hidup yang dia hadapi adalah bertakwa kepada Allah. Kalau ada orang yang mengatakan kehidupannya susah, maka orang-orang sebelum kita, mereka jauh lebih susah, tapi mereka bisa keluar dari setiap permasalahan yang mereka hadapi dengan jalan ketakwaan kepada Allah. Kemudian kita ingatkan kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah dalam menjaga anak-anak kita, terutama di zaman sekarang. Bertakwalah kepada Allah dalam menjaga keturunan kita, putra-putri kita, istri kita. Karena kita hidup di zaman yang mana sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Semoga Allah sampaikan kepada manusia yang paling bertakwa di permukaan bumi, yang mana beliau mengajarkan kepada kita jalan-jalan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khutbah kita awali dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, kemudian disahihkan oleh Syekh Albani rahimahumullah, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 14 abad yang silam Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di hadapan para sahabat. Apa kata beliau? Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al-haya. Sesungguhnya setiap agama pasti mereka memiliki akhlak, sifat yang mulia. Dan akhlak terbaik seseorang ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akhlak tersebut adalah apa? Malu. Maka judul khutbah kita ambilkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Malu adalah karakter seorang muslim. Sebelum kita menyampaikan lebih dalam, kita akan sebutkan data. Ada sebuah lembaga riset yang meneliti pada awal tahun 2021, sekitar setahun setengah yang lalu. Dia meneliti ada satu aplikasi yang paling banyak digunakan
di-download, digunakan secara aktif oleh orang yang ada di dunia, yang mana di awal tahun 2021 tersebut aplikasi ini di-download, digunakan secara aktif oleh orang-orang yang ada di dunia berjumlah sebanyak 656 juta kali, atau 656 juta orang. Kemudian di awal tahun 2022, kurang dari 1 tahun, kembali dilakukan penelitian terhadap aplikasi ini yang sebelumnya berjumlah di-download dan digunakan secara aktif oleh orang-orang sebanyak 656 juta kali atau orang. Maka pada awal tahun 2022 sudah menjadi 755 juta. Artinya apa? Kurang dari 1 tahun aplikasi ini bertambah orang yang mendownload dan menggunakannya itu sebanyak 99 juta. Kemudian ketika dikerucutkan negara mana yang paling banyak menggunakan aplikasi ini, ternyata setelah diurutkan negara pertama itu, peringkat pertama Amerika Serikat, peringkat kedua itu adalah negara Indonesia, negara plus 62, peringkat ketiga Rusia. Jadi ada dapat ranking duo. Yang mana orang di Indonesia menggunakan aplikasi di awal tahun 2022, di awal. Maka orang Indonesia yang menggunakan aplikasi ini secara aktif berjumlah sekitar 92,07 juta. Kita tak tahu sekarang, itu dulu di awal tahun 2022. Kemudian dari 92,07 juta tersebut, kalau kembali diurutkan berdasarkan usia kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka usia yang menggunakannya adalah usia 9, 10, 11 sampai 24 tahun. Usia produktif. Jarang orang-orang usia 35 menggunakan aplikasi ini. Boleh pak umur 50 tahun tu ABG, tu apa baru gaib. Yang mana aplikasi ini baru muncul tahun 2016. Apa nama aplikasinya, Pak? TikTok. TikTok. Di awal kemunculannya aplikasi ini, banyak anak-anak muda, anak-anak kecil yang berusia 9 tahun sampai 24 tahun, mereka menggunakannya di depan kamera goyang-goyang kaum muslimin. Ada anak ketek usia 1 balai 2 balai tahun di muka kamera joget-joget. Terkadang apa mereka tidak malu untuk bergoyang seperti itu, padahal kita melihat saja malu. Ya awal kemunculannya mungkin agak aneh Pak. Oh, ngalah anak gogo. Muka tu di muka rumah menganya bergoyang. Tapi lama kelamaan habis biso dek biaso, habis gali dek gali tiap. Apa yang terjadi? Sudah biasa kita melihatnya. Karena dalam bahasa Arab disebutkan kathratul misas tudhibul ihsas. Banyaknya seseorang berinteraksi dengan sesuatu, maka akan membuat sikap sensitivitas dia terhadap sesuatu tersebut akan menipis. Maka coba lihat anak-anak muda kita sekarang, terutama siapa mereka adalah perempuan, yang mana mereka tidak malu, seorang keponakan tidak malu lagi bergoyang di hadapan siapa? Di hadapan mamanya. Seorang cucu tidak malu lagi bergoyang di hadapan siapa? Di hadapan atuk kakeknya. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam agar kembali umat Islam ini umat yang tidak memiliki identitas? Hilangnya rasa malu. Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man qalla haya'uhu qalla wara'uhu."
Siapa saja yang sudah mulai menipis rasa malu yang ada dalam dirinya, maka akan hilang dan mulai menipis juga sikap warak. Apa itu warak? Sikap berhati-hati terhadap agama. Wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu, dan inilah yang kita takutkan, seseorang ketika sudah tidak ada lagi sikap warak, kehati-hatian dalam menjaga agama ini, maka akan matilah hatinya. Sulit menerima kebenaran. Kita tak bisa membayangkan bagaimana generasi 5 tahun, 10 tahun ke depan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang apa? Sekarang mereka itu kan goyang-goyang di muka. Besok kalau wata lanjang saya ke mangawak leh. Dan inilah yang terjadi. Maka kalau kita ingin menyekolahkan anak kita, carilah tempat-tempat yang mana bisa menyangkitkan sikap malu lagi, bangkit sikap malu anak kita. Dan kita melihat tidak ada tempat yang lebih aman kecuali pondok pesantren. Tidak ada tempat yang lebih aman kecuali pondok pesantren. Kita akan ditanya tentang anak kita, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Itu ba'ala Ustaz, zamannya lo model itu lo kini kemangalai. Kadang-kadang orang menyalahkan zaman. Ya ba'ala Ustaz, zaman HP gini kok zaman HP. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah marah ketika ada orang-orang yang mengatakan hal yang sama di zamannya. Sampai beliau mengungkapkan satu ungkapan syair. Beliau mengatakan ra'aitun nasa yashkuna zamana. Aku melihat banyak orang-orang yang mereka mengeluh dengan kondisi keadaan zaman yang terjadi di zaman mereka. Wa ma li zamanina aibun siwana. Beliau mengatakan tidaklah ada aib di zaman tersebut, melainkan aib itu adalah orang yang hidup di zaman itu. Naibu zamanana wal aibu fina. Kita mengatakan bahwasanya zamanlah yang salah, padahal aib itu ada dalam diri kita sendiri. Lau nataqaz zamanu laramana. Beliau mengatakan kalaulah sekiranya zaman, waktu, kondisi, keadaan dia bisa berbicara, maka sungguh kita akan dilempari dengan batu-batu yang ada di jalanan. Kitalah yang harus merubah kondisi kaum muslimin. Jangan serahkan pendidikan itu kepada sekolah saja. Boleh kadang wak saran anak ke sekolah yang gurunya satu lo main TikTok. Kalau ada di antara guru-guru di sekolah anak-anak kita satu lo main TikTok, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, cabut anak kita dari sekolah tersebut. Seorang guru itu kerajuannya bukan hanya transfer ilmu, Pak. Kalau transfer ilmu lebih hebat Google nih. Tapi apa yang harus diberikan oleh seorang guru itu adalah qudwah hasanah, contoh terbaik. Coba kita lihat zaman kita sekarang. Sungguh jauh berbeda dengan zaman siapa? Di zaman pemerintahan. Tidak usah kita sebut zaman Khulafaur Rasyidin, tidak usah. Di zaman pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni, kalau tidak salah Khalifah Turki Utsmani yang ke-10. Belum memerintah dari mana? Dari Turki. Kemudian ketika itu beliau mendapatkan kabar bahwasanya ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dan raja yang ada di Perancis. Apa kebiasaan mereka tersebut? Biasa bergoyang-goyang antara laki-laki dan perempuan di jalanan sambil mabuk. Lalu kabar tersebut sampai kepada siapa? Kepada Sulaiman Al-Qanuni. Ketika sampai kabar tersebut, dipastikan memang itu terjadi. Ketika itu Sulaiman Al-Qanuni beliau mengirim surat kepada siapa? Kepada Raja Perancis. Yang mana surat tersebut dikatakan oleh siapa? Oleh Sulaiman Al-Qanuni. Beliau mengatakan telah sampai kabar kepadaku bahwasanya ada satu kebiasaan buruk yang biasa kalian lakukan, bergoyang-goyang antara laki-laki dan perempuan di jalanan sambil mabuk-mabukan. Maka apabila surat ini telah sampai ke tangan kalian, pilihan kalian cuma dua: menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Kenapa? Karena dia bisa menular kepada orang-orang Islam yang ada di Perancis, atau menular ke tempat kami. Tapi coba bayangkan, jarak antara Perancis dengan Turki itu 3000 km lebih. Atau kalau kalian tidak mau menghentikan kebiasaan buruk tersebut, maka akulah yang akan datang untuk meratakan negara kalian dengan tanah. Berhenti kaum muslimin. Berapa lama berhenti? 10 tahun? Tidak, 1 abad. 1 abad dilarang orang itu bergoyang antara laki-laki dan perempuan di jalanan sambil mabuk-mabukan.
Maka mari kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini tanggungjawab kita. Kita sebagai seorang bapa ingatkan anak-anak kita. Dengan bangga pula ketika ada anak kita 11 tahun usianya, satu goyang-goyang tu galak lah Pak. Jangan. As-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu dia akan terus mengajak, menggelincirkan umat manusia itu dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Sedikit demi sedikit, syai'an fa syai'an. Maka yang harus kita takutkan adalah bagaimana kondisi generasi umat Islam ke depan. Ini jauh berbeda dengan zaman dahulu, di mana diceritakan para wanita-wanita, salah satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Aisyah itu pemalu, Pak. Pemalu. Diceritakan, kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suami Ibunda Aisyah. Beliau meninggal lebih dulu dibandingkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di mana? Persis di bawah tempat tidur beliau. Kemudian Ibunda Aisyah ketika melewati kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah adalah suaminya, beliau melewati kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang membuka aurat yang biasa tampak. Kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq yang mana adalah bapa dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana mertua dari Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat menyusul siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq dikuburkan berpapasan berdekatan, dan kita tahu ketika itu adalah waktu di mana Ibunda Aisyah melewati kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia lewati kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kuburan bapaknya, biasa dengan aurat yang biasa tampak, rambutnya tampak, dan sesuatu yang biasa tampak di hadapan bapaknya. Kemudian kita tahu setelah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq meninggal, wafat setelahnya siapa? Umar bin Khattab. Dan ketika Umar bin Khattab wafat, beliau dikuburkan di mana? Berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana sebelumnya kebiasaan Ibunda Aisyah membiarkan ada aurat beliau yang biasa tampak ketika melewati apa? Kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Umar bin Khattab sudah dikuburkan di mana? Di sebelahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Ibunda Aisyah menutup auratnya dengan sempurna. Ketika itu ada sahabat yang bertanya, "Kenapa engkau melakukan itu?" Ibunda Aisyah menceritakan, ketika Rasulullah wafat, Rasulullah adalah suamiku dan beliau biasa melihat auratku. Ketika Abu Bakar, yang mana Abu Bakar As-Siddiq wafat, beliau adalah bapakku, dan beliau juga biasa melihat auratku yang biasa tampak. Tapi Umar bin Khattab, dia adalah orang lain yang tidak berhak untuk melihat apa? Melihat rambutku. Maka aku malu kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab. Padahal kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Umar bin Khattab sudah terkubur di kedalaman 1,5 meter atau 2 meter di dalam tanah. Tapi Ibunda Aisyah tetap menjadi orang yang malu, bahkan kepada siapa? Kepada orang yang sudah meninggal sekalipun. Lalu bagaimana dengan anak kita, keponakan kita, anak cucu kita, keturunan-keturunan yang ada di mana? Di suku-suku kita. Bagaimana sikap malu, sifat malu yang ada dalam diri mereka? Siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan itu semua? Adalah kita. Jangan salahkan ustaz, jangan salahkan sekolah, karena yang pertama kali ditanya tentang seorang anak adalah bapaknya. Yang pertama kali ditanya tentang seorang istri adalah suaminya. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, mari kita menjadi orang-orang yang bekerja sama untuk membangkitkan kebangkitan umat. Salah satunya adalah mengembalikan sifat malu dalam diri putra putri serta generasi penerus Islam masa depan. Salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bernama Salman Al-Farisi. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengungkapkan satu ungkapan yang dicatat dengan tinta sejarah. Beliau mengatakan, "Innallaha idza arada bi'abdin halakan naza'a minhul haya." Kalimat pendek, tapi realita itulah yang kita rasakan sekarang. Beliau mengatakan, "Innallaha idza arada bi'abdin halakan." Allah apabila menginginkan seseorang itu hancur, maka hal pertama yang dilakukan adalah naza'a minhul haya. Allah cabut rasa malu yang ada di mana? Dalam diri seseorang.
Dalam hadis yang lain sebagaimana terdapat dalam kitab Arba'in hadis yang ke-20 diriwayatkan oleh siapa? Al-Imam Al-Bukhari dari Abi Mas'ud Uqbah ibnu Amir Al-Ansari, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya di antara perkataan yang diwariskan dari satu nabi ke nabi yang lainnya adalah satu ungkapan pendek yang berbunyi, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau sudah tidak ada lagi rasa malu dalam diri kalian, maka berbuatlah sekehendak hati kalian. Kenapa? Karena malulah yang menghalangi seseorang untuk berbuat kemaksiatan dan dosa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka ini tugas kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Syukran ya Rabbi syukran, hadaita qalbi syukran.